Ya, Lingga, kamu tuh kenapa sih dari tadi ngelamun terus? Aku lagi ngomong loh, tegur Azel, merasa diabaikan. Sejak pertemuan hari itu, hubungan keduanya menjadi dingin. Lingga juga berhari-hari tidak menghubunginya. Kalau bukan Azel dulu yang meminta ketemu, mungkin hari ini tidak akan ada pertemuan. Maaf Zel, aku dengar kok kata pria itu tetap tidak fokus. Entahlah, sejak ditinggal Moza menepi, Lingga merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya setiap pagi. Memang Lingga tidak semabuk kemarin-kemarin, tetapi merasa hatinya tidak tenang. Apakah ini yang dinamakan diderah rasa bersalah yang dalam? Azel menatap pria di depannya yang sudah hampir 2 tahun ini mengisi hatinya. Terlihat aneh belakangan, tidak seperti Lingga yang selalu memanjakan dirinya, bahkan mengabaikan dirinya sekalipun. Gah, kamu ada masalah? Belakangan ini aku perhatikan kamu beda, tanya Azel penuh selidik. Perasaan kamu saja, jawab Lingga dingin. Rasa hati ingin mengatakan kejujuran itu, namun takut akan melukai hatinya yang lembut. Ya, mungkin menurut Lingga itu perasaan khawatir yang terlalu sederhana, namun bagi Azel sikap Lingga itu sungguh sangat mencurigakan. Sejak dari pertemuan pagi ini yang terlihat melamun dan tidak fokus, tidak pernah memberi kabar sampai berhari-hari. Makanan di depannya pun hanya diacak menjadi korban. Gadis mana yang tidak gerak melihat sikapnya yang abu-abu. Zel, andai aku berbuat satu kesalahan pada hubungan kita, apakah kamu mau memaafkan aku? Tanya Lingga tiba-tiba. Gadis yang tengah galau itu tersentak, menatap serius dengan rasa ingin tahu. Kesalahan seperti apa dulu? Emangnya kamu ngelakuin apa? Tanya Azel tak sabar. Lingga mengatakan risalah hatinya. Pria itu bukannya menjawab, malah diam kembali, benar-benar memancing huru-hara. Gah, ya ampun, kamu tuh gak asik banget. Kita ketemunya nanti aja deh, kalau otak kamu udah beneran dikit. Azel merajuk. Gadis itu bangkit dari kursi lalu beranjak senjata ampuh untuk membuat Lingga kelimpungan. Kalau sudah begini, Azel memainkan lagi kali ini. Namun jangankan mengejar dan membujuk Azel untuk tetap duduk tenang seperti yang selalu pria itu lakukan. Bangkit dari kursi pun tidak. Ada apa dengan Lingga? Dasar jadi cowok gak peka, ngeselin banget sih. Maunya apa coba? Geritu gadis itu berlalu sembari menghentakkan kakinya. Perempuan itu berlalu meninggalkan kafe dengan hati begitu dongkol. Menghubungi Una hanya untuk sekedar berbagi cerita kesal sekali rasanya. Kenapa lagi? Tanya Una saat mereka duduk berdua. Kopi cup di tangannya langsung dirampas Azel sebelum sempat mendaratkan dirinya ke kursi. Gue kesel banget sama Lingga. Kemarin gue ceritakan tentang kelakuan dia yang aneh itu. Jangan-jangan benar dia selingkuh. Bisa jadi, atau mungkin dia sudah mulai bosan dengan hubungan kalian yang terlalu flat begini. Una, terus menurut lu gue harus ngapain? Tanya gadis itu meminta pendapat. Cari tahu lah, kalau cuma nebak gini mana tahu endingnya. Jujur gue penasaran banget sama Moza. Gue tanya Arsen tentang Lingga, dia bilang gak ada hubungan apapun. Tuh kan, emang cowok sedingin kutub selatan. Arsen sohibnya saja sampai tidak tahu juntrungannya. Gimana kalau kita ke rumah Moza, kita cari tahu dikit-dikit dengan menjadi tamu di rumahnya. Yakin dia kan tinggal di rumah Lingga. Gue takut ntar ketahuan Lingga marah. Gue juga belum pernah ketemu langsung sama orang tua Lingga. Gue takut kalau tiba-tiba gue muncul di sana. Ribet deh, katanya mau tahu apa yang tengah terjadi. Ya mau tidak mau harus ke sana. Sekarang? Tanya gadis itu mendadak kali. Ya sekarang lah, masa tahun depan? Kedua perempuan seumuran itu benar-benar mendatangi rumah mewah hunian Lingga dan Nendra Aunski. Tidak benar-benar masuk, memantau dari jarak aman dari dalam mobilnya di luar pagar sembari mengintai keberadaan dalam.
Ezel, ada yang keluar, siapa dia? Seru Una memperhatikan pagar yang terbuka. Seorang wanita parubaya keluar dari dalam sembari membawa bungkusan kresek menuju tempat sampah. Tunggu di sini nah, gue mau turun, ujar Azel langsung membuka pintu mobilnya. Berlari kecil mendekati perempuan yang nampak fokus berjalan. Bu, permisi, benar nggak Moza tinggal di sini? Sapa Azel ramah. Bu Mariam menghentikan langkahnya mendengar nama putrinya disebut. Perempuan itu menatap waspada. Iya, kenalin Bu, saya Azel, saya temannya Moza. Belakangan ini menghubungi Moza tidak pernah ditanggapi. Apa Moza baik-baik saja? Kami khawatir, ujar Azel memperkenalkan diri. Oh, teman kuliahnya ya Moza. Moza baik-baik saja, tapi memang sekarang sedang ada kesibukan lain. Mungkin belum sempat berkabar, jawab Bu Mariam hati-hati. Iya Bu, syukurlah kalau Moza baik. Apa saya boleh bertemu? Ada tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama. Kami harus ketemu Moza. Azel mengiyakan saja, disempurnakan dengan kebohongan kedua demi rasa penasaran yang mendera. Moza sedang tidak tinggal di sini. Moza di pesantren. Maaf ya nak, Ibu masuk dulu, pamit Bu Mariam tak ingin ngobrol banyak dengan orang yang belum dikenalnya. Setahu perempuan parubaya itu, teman akrab Moza hanyalah Maga, gadis di depannya Bu Mariam baru lihat kali ini saja. Di pesantren? Tanya Azel terkejut. Untuk apa perempuan dewasa itu di pesantren? Iya, jawab Bu Mariam irit kata, berlalu masuk tanpa banyak cerita. Bu, tunggu Bu, di pesantren mana ya? Tanya Azel sungguh keheranan. Al-Hasan, jawab Bu Mariam, lalu masuk. Azel kembali ke mobilnya dengan kepala dipenuhi banyak pertanyaan, membuat Unah yang sedari tadi mengamati dari dalam mobil tak sabar mengetahui pembicaraan mereka. Gimana? Dia siapa? Tanya Unah tak sabar. Gak tahu, mungkin pembantu di rumah ini, tapi yang gue heran, ngapain ya Moza di pesantren? Apa ini ada hubungannya dengan Lingga? Ya positif thinking aja, mungkin mendalami ilmu agama. Secara dia kan kaum syar'i gitu. Iya juga sih, astaga. Mobil Lingga nah, seru Azel melihat mobil Lingga memasuki halaman rumahnya. Nampak seorang satpam membukakan pintu gerbang. Dia dari mana? Apa dari tadi baru pulang? Benar-benar mencurigakan si Lingga ini. Benar memang Lingga baru pulang sejak pertemuan tadi dengan Azel. Ia merasa malas untuk ke rumah, namun lagi-lagi seperti tidak ada tujuan hidup baginya. Sengaja baru sampai rumah setelah 2 kali mobilnya mengitari kawasan komplek Al-Hasan. Rasa hati Lingga ingin bertamu di sana, tapi dia tidak punya cukup alasan hanya untuk sekedar menyapa orang dalam. Hatinya masih diliputi gelisah tak tentu arah sampai rumahnya. Ya ampun, gue kenapa sih? Batinnya kesal sendiri, seperti ingin melakukan sesuatu, tetapi hatinya tak puas dan seperti ada yang kurang dari dirinya. Berhari-hari pria itu seperti kehilangan pijakan, tidur tak tenang, makan tak enak, berjalan seperti tanpa pijakan bumi. Pria itu menuju belakang menemui Bu Mariam untuk dibuatkan sesuatu. Tiba-tiba dia menginginkan salad buah segar. Bu, tolong buatin Lingga salad ya. Antar ke taman belakang, titah pria itu pada Bu Mariam. Perempuan yang merangkap sekaligus menjadi mertuanya itu mengangguk, menyiapkan bahan seadanya yang tersimpan di lemari pendingin, lalu membawanya di mana Lingga berpesan. Terlihat menantunya itu tengah merenung seorang diri di pinggir kolam. Ini mas saladnya, ujar Bu Mariam lembut, bersikap seperti sedia kala. Tidak ada yang berubah dengan anak majikannya itu. Walaupun hatinya marah dan kesal, namun ia tahan demi sebuah rasa balas budi pada kedua orang tuanya yang terlampaui baik itu. Terima kasih Bu, jawab Lingga menerima tinwal berukuran sedang dari tangannya. Bu, apa Moza sering berkabar? Tanya Lingga saat Bu Mariam hendak beranjak. Iya, setiap hari.
jawab Bu Mariam benar adanya. Mendadak Lingga agak kesal dan iri. Kenapa tumpukan pesan darinya tidak ada yang dibalas? Boro-boro dibalas, dibuka pesan itu pun tidak. Entah sudah berapa kali Lingga mencoba menghubungi via telepon, namun jawabannya pun nihil. Apa dia baik-baik saja? Tanya Lingga cukup penasaran. Berhari-hari tak bersua, rasanya ada hati yang mulai merasa kurang. Dia baik-baik saja, jawab Bu Mariam seadanya. Bu Mariam, kenapa masih baik sama aku? Padahal aku penyebab anak ibu dalam kerumitan. Tanya Lingga memberanikan diri. Perempuan paruh baya itu tersenyum tenang, lalu berkata dengan jawaban yang cukup membuat pria itu terpana sendiri. Aku hanya bersikap sewajarnya saja, Mas Lingga. Mas Lingga yang aku kenal orang yang cukup baik, seharusnya tetap begitu walaupun keadaan sekarang berbeda, jawabnya lembut. Berlalu kembali dengan pekerjaannya. Lingga menghela nafas sepenuh dada, mengamati jernihnya kolam di depannya dengan ikan warna-warni. Pikirannya kembali terlena. Benarkah dirinya orang baik? Bukankah selama ini terlalu banyak menyakiti orang lain? Pria itu merenung sesorean. Baru beranjak setelah senja menyapa, siang berganti menyambut petang, hingga pertemuan makan malam di meja makan pun tak mampu membuat pria itu merasa berselera. Ma, apa wisudaku nanti boleh meminta Moza datang? Kata Lingga penuh harap. Mendadak ia ingin bertemu dengan sosoknya yang selama ini tidak diharapkan, atau mungkin termasuk dalam daftar orang yang dibenci. Terserah, itu pun kalau dia mau, jawab Bu Alicia datar. Setiap hari perempuan itu mendapat perkembangan menantunya dari iparnya. Tak kesulitan baginya untuk selalu mengetahui apakah menantunya itu baik-baik saja. Sejauh ini Moza lebih baik dan terlihat lebih bahagia. Moza banyak mengikuti aktivitas di dalam pondok, aktif setiap subuh dan juga petang, mengisi salah satu kursi majelis untuk sekedar mendengarkan bimbingan dari para ustadz dan ustazah. Perempuan itu juga tak sungkan membantu kerepotan di dalam, membuat Bunyai senang dititipi perempuan serajin Moza. Seperti halnya petang ini, setelah jamaah di masjid bersama, Moza membantu di dalam sebab ada tamu dari luar kota. Aktivitas di pondok selalu ramai hingga tidak membuatnya bosan. Moza juga sudah banyak akrab dengan penghuni lainnya, seperti cucu-cucu dari Bunyai yang sering berkunjung ke sana. Mbak Moza semester berapa? Tanya Ning Alisah yang tidak lain adalah adik dari Gus Rajendra. Raja. 6 Ning. Ais tidak pulang? Tanya Moza mendapati cicit Pak Kiai yang tumben-tumbenan sampai petang masih stay di sana. Nanti nunggu dijemput abang. Di rumah lagi nggak ada orang. Abang pulang kerja nanti mampir, ujar gadis itu ceria. Wah, samaan berarti kita ya. Gimana rasanya tinggal di pondok? Betah, tanya gadis itu lagi, merasa mempunyai saudara baru. Alhamdulillah rasanya adem, insya Allah betah. Apalagi ada Ning Ais di sini, ujarnya berbahasa basi. Saya mah sering main Mbak, cuma sebentar-sebentar. Ini agak lama karena di rumah gak ada orang. Umi sama Abi ada acara di luar kota, jadi abang mewanti-wanti agar nunggu di tempat Abah Kakung dulu. Abang kamu pasti sayang banget ya sama Ning Ais. Sayang, tapi cerewet, posesif. Maklum belum ada yang diurusin, jadi kerjaannya ngurusin adiknya mulu. Itu namanya perhatian, Neng. Bersyukur punya abang yang perhatian. Dek, di sini toh rupanya. Udah mau pulang belum? Seru Raja yang petang itu baru saja kembali dinas. Lagi ngobrol Bang sama Mbak Moza. Kalau nginep boleh nggak Bang? Males pulang. Umi juga belum pulang, saut Ais yang enggan pulang malam itu. Pulang aja, abang di rumah sendirian, jawab Raja menginterupsi adiknya. Bagaimana kabar kamu, Za?
tanya Raja yang sudah hampir 1 bulan ini baru bertemu lagi. Mereka memang tidak pernah terlibat obrolan panjang, sesekali waktu bersua. Kalau memang ada hal penting atau tak sengaja bertemu. Alhamdulillah baik kak, baru pulang ya, sahut Mosa kalem. Sudah malam, istirahatlah, jangan di luar, angin malam tidak baik untuk kesehatan. Iya, ini sebentar lagi, jawab Mosa mengiyakan. Aku pulang dulu ya mbak, lusa pagi pas aku libur tak jemput buat jalan pagi bareng. Jangan lupa kodein, ujar Ning Ais pamit. Siap, jawab Mosa tersenyum ramah pada keduanya. Perempuan itu beranjak ke kamarnya, bilik persinggahan yang sudah hampir sebulan ini menemani dirinya. Beruntung di tempat itu banyak orang baik yang selalu menaunginya. Setidaknya kehadiran mereka mengobati rasa rindu terhadap ibunya yang sudah hampir 1 purnama tak bersua. Malam semakin merangkak. Sebelum tidur, Mosa seperti biasa menilik ponselnya, sengaja menyetel alarm untuk waktu dini hari. Terlihat jelas banyak deretan pesan dari Lingga yang sama sekali belum Mosa baca. Tangannya tergelitik untuk membuka satu pesan mertuanya. Besok jadwal check up kandungan, Mama jemput ya sayang, Mama Alis. Mosa mengetik balasan lalu mengistirahatkan tubuhnya dengan damai. Berbeda sekali dengan Lingga di kamarnya yang beberapa minggu ini mengalami insomnia. Dia bahkan kesulitan menemui kantuknya hampir menjelang pagi. Begitu terus hingga membuat jadwal istirahatnya berantakan. Otak, ayolah tidur. Dia tidak akan menjawab pesanmu. Biarkan saja, mau sampai kapan Mosa bersikap begitu. Batin Lingga jengkel. Sepintas terbesit ingin membanting ponselnya saking kesalnya. Ini kenapa hati juga tidak pernah tenang. Pikiran sibuk mengingat bayang-bayang wajahnya hingga membuat dirinya didera gelisah tak berkesudahan. Hidupnya benar-benar tidak tenang sebulan ini. Mosa lagi apa ya? Bukannya Mama bilang besok waktunya ke dokter. Aku yang jemput aja kali ya. Gumam pria itu bergelut dengan pikirannya.